Hai guys, jumpa lagi bersama channel Bang Badri ya. Kali ini saya ditemani Bang Randy, ini teman lama ini. Baru ketemu lagi hadir. Kenalin diri dong. Ya, nama gua Randy, biasa orang-orang panggil nama gua Koko Randy aja. Randy apa Koko Randy? Nah, satu lagi nih yang kemarin yang ya, ketemu siapa? Temannya Bang Udin ya. Iya. Cuman apa Bang Udinnya hari ini nggak bisa hadir teman-teman ya kan, karena sekarang diganti sama Bang Randy ya kan. Iya. Kali ini pertemuan ini bincang-bincang sore ya kan bersama kawan-kawan ini mau membahas mengenai apa nih, Rumah tangga. mau main kesah rumah tangga ini kan, kebetulan udah rumah tangga ya kan lagi awal-awal yang dikeluhkan oleh orang luar di sana gitu kan. membahas mengenai keluh kesah ya kan, keluh kesah apa yang mungkin yang belum menikah, yang penasaran, yang boleh tonton video ini sampai habis, jangan di skip teman-teman. Yes. Jangan lupa subscribe, Benar. like dan komen. Oke. Pembahasan kita Ya. mulai dari pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan mau dilempar ya. Ya, lanjut. Tanyakan jawab. Ayo. Nanti silakan. Awal menjalani. Guys, gue ada satu pertanyaan buat kalian nih. Mungkin kalian sering dengar ya pertanyaan dan kata-kata ini dalam satu hubungan. Kamu sayang gak sih sama aku? Kamu cinta gak sih sama aku? Menurut kalian nih, pendapat kalian itu cinta dan sayang itu apa sih? Koko Randy? Kalau saya sih bukan ngasih pendapat ya, tapi kayak ngasih suatu pengertian aja ya. Sebenarnya cinta dan sayang itu bukan hanya sekedar kita omongkan kepada pasangan kita, tapi kita harus buktikan dengan tindakan. Itu aja paling. Arti sayang dan arti cinta menurut Koko Randy seperti itu. Oke, untuk Bang Badri. Nah, kalau saya nggak bisa, bukan tipe orang yang seperti itu. Maksudnya itu kalau saya mana ya, kan kadang-kadang ada yang orang tipenya romantis, ada yang tipenya alay, ada yang tipenya lebay gitu kan. Kalau saya emang nggak bisa, biasa aja gitu ya. Oh, berarti Jalanin aja hidup, gitu kan, apa adanya ya kan. Yang penting perut kenyang, bahagia, punya duit gitu, nggak usah sayang-sayang lebay gitu ya. Yang menurut suhu nggak tahu deh. Oh, oke. Menurut Bang Kelvin. Kalau pribadi saya sendiri, kalau saya menanggapi sebuah perasaan cinta atau sayang, memang tidak cukup dengan sebuah kata. Kata itu sayang dan cinta itu hanya sebuah untuk menyenangi seseorang atau meyakinkan seseorang bahwa perasaan kita itu sayang dan suka sebenarnya. Tapi kan nggak cukup ya dengan sebuah kata-kata. Itu menghibur aja kali ya, Iya. biar seneng. Sebenarnya itu ungkapan sebuah perasaan itu hanya menyenangkan diri seseorang atau orang yang kita sayangi. Maybe lebih tepatnya pengakuan kali ya. Jadi kalian para perempuan jangan mau kalau dibilang sayang aku cinta banget sama kamu, itu lebay ya. Karena modus. Oke. Salah saja itu sebuah alasan biar kalian senang. Misalnya kalian minta apa nih? Yang aku beliin ini dong. Oh jangan dulu sayang, saya duitnya belum ada. Yang penting aku sayang sama kamu, itu. Alasan itu. Jangan mau ya dibohongin ya. Ada kata-kata yang lagi viral di sekarang ini. Oke, apa tuh? Jadi jadi cowok tuh jangan selalu ngingetin makan, tapi selalu ngasih makan. Oke. Kadang suka gitu ya. Itu suatu pembuktian. Kalau apalagi kita baru pacaran nih, yang udah makan belum? Terus besok lagi malam, yang udah makan malam belum? Udah makan sore belum? Sudah bangunnya berapa? Udah makan belum? Apa ditawarin makan mulu selama pacaran berapa tahun tuh? Misalnya 5 tahun pacaran ditawarin makan, tapi nggak pernah ditawarin minum. Iya, right, benar. Berarti kebanyakan ditawarin makan mulu, nggak? Iya, benar. Kenapa ya? Minum, gitu. Iya, benar. Kenapa ya seperti itu ya? Kan pacaran ditawarin makan mulu, nggak pernah kasih minum. Nggak turun-turun ya tuh nasi. Oke. Kalau buat pribadi saya tanggapi sebuah kata-kata seperti itu penawaran dalam sebuah hubungan pacaran ya. Kenapa yang ditanyakan makan? Kenapa nggak dikasih minum? Atau nggak nawarin udah minum belum? Kan gitu. Karena ini sebuah ungkapan ini terkadang bukan lulus dari sebuah hati. Dia hanya mencari sebuah sebuah nama dia ini agar dia anggap ini baik, dia perhatian, tapi tidak sesungguhnya dari hati dia sendiri, tapi dari ucapan dia. Ya, ternyata ngomong-ngomong hujan ini. Hujan. Dikarenakan hujan, kita pindah ke dalam. Bang Badri, Bang Kelvin, Bang Randy, gue ada pertanyaan lagi.
kalian sebagai suami itu punya opini tersendiri nggak sih istri itu harus seperti apa? Diungkapin masing-masing. Udah siapa dulu nih? Terserah kalian mau jawab, siapa duluan yang mau jawab. Ya, kalau Dari dari, dulu Bang Andi dah. kalau Oke. dari saya sih yang penting mah istri melakukan suatu kewajiban yang memang diharuskan. Layaknya seorang istri yang seperti apa? Oke. Coba kembali. Saya kurang setuju kepada Bang Randy. Harusnya oke. orang istri harus, suami itu kan pemimpin ya. Kalau di agama Islam itu adalah imam sebuah rumah tangga. Istri kan di belakangnya. Harusnya kita arahkan. Kalau misalnya dia belum benar, kasih tahu arahnya yang benar seperti apa, ya kan. Jangan terserah kewajibannya ini. Ya, kalau itu ntar dia nggak mikir. Apa tahu ntar salahnya seperti apa gitu kan, kita ngobrol gitu. Dua kan maunya seperti apa, ini seperti apa kan gitu. Oh, komunikasi. Komunikasi, terus apa namanya, nyari solusi bareng-bareng kan. Semuanya kan harus diomongin bareng-bareng, terus maunya seperti apa kan. Suami juga maunya istri seperti apa. Nah, si istri ini mau nggak ntar kayak gini gitu, yang hidup seperti ini ntar dia nggak sanggup kan jadi tekanan gitu kan. Kalau Oke. udah deal nih, oh ini maunya gitu, itu kan sama-sama enak kan. Super deal 2 miliar. Oke, lanjut. Gimana pendapat Bang Kelvin? Menurut saya satu jawaban dari orang yang bisa sama Bang ini sebenarnya benar sebenarnya, dua-duanya benar, nggak ada yang saya bilang di mana salah ataupun benar. Tapi kalau ini saya setuju, dua-duanya saya setuju, itu harus memang ya, tapi lelaki juga sebagai pemimpin juga tidak bisa semaunya. Kita sebagai suami juga tidak bisa gara-gara kita anggap diri kita lelaki atau sebagai suami ini sifat pemimpin. Jadi semau kita salah, kita harus menang, kita harus benar, itu juga enggak seperti itu. Jadi di sini memang satu jawaban dari Korendi juga baik, ya, menjalankan sebuah kewajiban dan tanggung jawab seorang istri apa sih? Itu yang memang harus dipikirkan. Kewajiban istri itu apa? Tanggung jawabnya apa? Itu yang memang harus dijalankan. Kedua, nah sebagai suami, nah kita jangan berpikir karena kita suami dan semau kita mau mengatur istri kita, mau seenak kita, itu pun tidak bisa. Kenapa? Kita pun belum tentu benar dalam menjalankan sebuah rumah tangga kita sebagai lelaki. Kalau kita apalagi tidak bisa menjalankan satu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai lelaki, apa bisa disebut kita benar? Itu nggak bisa. Ya, jadi memang yang diperlukan memang kita sebagai suami memang harus mengatur, memimpin sebuah rumah tangga kita, anak istri kita, tapi harus pada sesuai dengan hal yang benar, yang baik. Tidak bisa pakai emosi, tidak bisa pakai ego, ya. Jadi memang itu diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Jadi intinya disinilah saling pengertian, saling bijak. Jangankan menjalankan sebuah rumah tangga itu dengan sebuah keegoan, kesenangan pribadi suami ataupun istri, itu nggak boleh. Ya, yang namanya kesenangan, siapapun ingin merasakan kesenangan, tapi kita harus melihat kesenangan kita ini bisa merugikan rumah tangga kita atau enggak. Apalagi sekarang ini terjadi banyak yang namanya keselingkuhan, ya, yang namanya keselingkuhan, Perselingkuhan. Ya. Perselingkuhan, guys. Perselingkuhan. Oke, guys. Perselingkuhan. Seperti Oke. itu, ya kan, perceraian, ya kan, tanpa memikirkan lagi masa depan anak, tanpa memikirkan ke depan anak itu seperti apa, perhatian orang tua, itu tanpa dipikirkan kembali. Jadi dia memikirkan kesenangan pribadi. Ya, sebagai orang tua tidak bisa ego, apalagi kita udah punya anak nggak bisa ego. Kita harus berpikir, kita harus memikirkan masa depan anak kita. Ya, jangan terbawa hanya kesenangan pribadi kita. Itu yang permasalahan yang sering terjadi umumnya, ya, karena hidup susah, kita pengen senang, pengen berubah, dengan kita nggak sabar dengan sebuah rumah tangga saat ini, ya kan, akhirnya apa? Dia mencari yang lebih baik, dia cari sebuah kesenangan yang jauh lebih baik daripada sekarang, kan seperti itu yang kita lihat, yang kita sering dengar dalam sebuah permasalahan sebuah rumah tangga. Itu sering terjadi karena memakai sebuah ego, hanya memikirkan kesenangan pribadi tanpa memikirkan apa dampak dalam masa depan dia, masa depan anak dia, tanpa dipikirkan kembali, langsung mengambil sebuah keputusan
rusak, ayo kita cerai, udahan, selesai rumah tangga ini. Itu tidak bisa seperti itu. Itu harus dipikirkan matang-matang, harus dipikirkan dengan secara baik-baik masa depan anak. Ya, kebahagiaan itu datangnya dari sebuah kesabaran, bukan dari sebuah ego, bukan dari sebuah emosi. Ya, bukan kepahitan itu bukan berarti kita akan selamanya pahit, akan susah dalam sebuah rumah tangga. Tapi setiap orang pasti ada perubahan dalam sebuah karakter, sifat. Kalau memang kita ingin memperbaiki, kita lihat anak kita, masa depan anak kita seperti itu. Kalau menurut saya. Oke. Intinya mah mengalah dengan kebaikan. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Tapi kalau misalnya ada satu pertanyaan ini, kan menikah itu nggak gampang, kan? Pertama banyak pro dan kontra. Nah terus kalau misalnya pertanyaannya, menikah itu syaratnya apa sih? Apakah harus mapan dulu? Apakah harus punya kerjaan tetap dulu? Apakah nggak punya apa-apa Pak? Bisa menikah Pak? Gimana nih? Sebenarnya rumah tangga itu yang tadi saya bilang, nggak cukup dengan sebuah perasaan, nggak cukup dengan satu rasa sayang, nggak cukup dengan rasa cinta, dan tidak cukup yang namanya pakai uang, hanya bermodal hidup kita mewah, punya mobil, punya rumah, udah boleh. Rumah tangga itu nggak cukup. Rumah tangga itu yang dibutuhkan tuh bukan dari kita punya uang, bukan dari kita susah, bukan dari kita cukup pakai sayang, cinta, itu nggak cukup. Yang kita perlukan rumah tangga itu persiapan. Mengambil sebuah keputusan dalam keseriusan dalam sebuah rumah tangga itu modalnya bukan uang, bukan atau kita miskin, atau kita modalnya perasaan, sayang atau cinta, itu nggak cukup. Apa tuh? Tapi persiapan apa? Ya. Masalah, resiko, capek, pikiran, ya kan? Capek, Mental, lebih ke mental, ya kan? maybe ya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Bukan berarti kita banyak uang, kita menikah bahwa itu akan aman. Itu enggak. Karena apa? Karena pemahaman kita dengan istri kita ini berbeda, keinginan kita berbeda, tujuan kita terkadang berbeda. Itu yang terkadang selisih paham, cekcok. Ini yang harus disatukan. Itu yang harus dikomunikasikan, diomongkan bagaimana biar sejalan. Ya biar bagaimana biar kita ini bisa jalan berdua, tidak ada yang namanya lagi pertentangan gitu, tidak ada lagi yang namanya selisih paham. Itu harus ada yang mengalah, harus ada yang bisa ngertiin. Nggak cukup dengan menikah itu, nggak cukup hanya orang mapan, nggak cukup dengan sebuah perasaan atau cinta atau sayang, itu nggak cukup. Tapi yang kita perlukan sebuah rumah tangga itu sebuah persiapan. Apa yang kita ambil keputusan ini bersiap. Jangan hanya senang, kalau senang sih semua siap, tapi kalau susah semua nggak siap, ya. Kenara. Oke, berarti kalau menurut gue sendiri juga gue harus siap mental. Mental ketika berumah tangga diselingkuhin, guys. Karena kan itu gak bisa kita prediksi loh terjadi enggaknya. Sebelum terjadi harus gue siapin mental gue, guys. Siap-siap kalau menikah itu sama aja terjun ke medan perang. Siap nggak? Asik. Coba Bang Dendi bukannya situ punya jargon ya? Intinya jangan pernah menyesali segala sesuatu yang telah kita ambil. Asik. Intinya Right. menjalankan sebisa mungkin, semampu mungkin apa yang kita tahu kita pelajari. Kamar ya kan? Ini orang-orang yang udah pernah menikah ya kan, ini udah menceritakan keluh kesahnya masing-masing. Nah ini jadi menurut kalian mungkin kalau bertemu orang-orang yang mungkin ada yang belum nikah ya kan, ketemu sama orang yang udah berkeluarga, itu kalau misalnya dia berbeda sama teman-teman yang lain, dia kelihatannya lesu, lemes, kayak pusing, itu tekanan batin teman-teman. Dia habis melalui medan-medan berat, melalui medan perang bersama tekanan batin di dalam rumah. Lu kasih nasihat apa curhat? Dua-duanya itu. Jadi ini sekalian curhat dan nasihat ya kan. Ya mungkin buat orang-orang di luar, mungkin pesan dari saya, apalagi bagi anak-anak muda, apalagi yang baru menyenyak bahwa ada sebuah keseriusan dalam sebuah rumah tangga. Tapi ini yang mungkin saya hanya bisa saya kasih, saya bisa berbagi. Persiapkan semuanya, segalanya. Jangan berpikir sebuah kesenangan, kebahagiaan, jangan berpikir yang manis dulu. Tapi kita harus berpikir segala hal yang tidak baik, yang pahit, yang sakit, yang sedih, segala kekurangan dan kebutuhan dalam kehidupan kita nanti, apalagi sebagai lelaki, itu menafkahi kebutuhan sebuah rumah tangga. Capek, tenaga, pikiran, batin semua akan terkuras dalam sebuah rumah tangga. Dan sebagai perempuan, sebagai seorang istri,
Dia pun harus mempersiapkan apa kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri. Dia akan capek pikiran mengatur rumah, mengatur keuangan, mengatur anak, mengurusi rumah. Itu harus dipersiapkan karena akan lebih capek daripada kita tinggal dengan orang tua kita. Mungkin buat saya, buat anak-anak muda, jangan berpikir sebuah rumah tangga itu ada sesuatu kesenangan, hanya sebuah kenikmatan, tapi di situ ada yang namanya kesusahan, kesedihan, tekanan hidup, kepahitan, itu semua ada di sebuah rumah tangga. Ya, mungkin buat kita semua sebuah pelajaran dalam sebuah rumah tangga, ya intinya jangan pernah menyesal mengambil sebuah keputusan, karena dalam apa yang kita ambil pasti ada solusinya, ada jalan yang luar biasa buat kita semua. Yang penting jangan menyerah dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita percaya setiap kita akan ada perubahan dalam hidup. Apalagi kita mau sifat kita yang tidak baik mau dirubah, mau diperbaiki, suatu kebiasaan buruk bisa diperbaiki lagi, baru ada sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita sendiri. Intinya kalau mau menikah, mikir. Mikir dulu, resikonya pikir, jangan main hajar-hajar aja ya kan, cari yang benar-benar mantap ya kan. Terus apa namanya itu sifatnya masing-masing pahami dulu ya kan. Jangan kesusu, mikir ya. Karena pesan dari Bang Reddy mungkin akan disampaikan. Pokoknya jangan pernah menyerah sampai Tuhan bilang waktunya pulang. Asik. Biasa, Iya. jangan lupa like-nya dan komen dan subscribe, nyalakan loncengnya guys. Iya. Dan tunggu video berikutnya guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Oke, see you again.